Evakuasi, sementara petugas mengerahkan segala upaya untuk mempercepat evakuasi. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Di sebelah kiri, Jus. Iya. Haikal. Kamu yang sakit apa, Nak? Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Ini yang satu sudah sabar. Kamu sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajes dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Mama kedua. Kita pakai gulator, Mas. Gulator cairannya mana, Pak? Awas cairannya, Mas. Cairannya, Mas. Gantungan. Jangan ganggu. Tolong mundur. Ya pemirsa, proses evakuasi puluhan santri yang terjebak di reruntuhan bangunan musola Pondok Pesantren Al-Ghazini, Sidoarjo, Jawa Timur hingga saat ini masih dilakukan. Akibat kejadian ini 3 santri tewas, puluhan lainnya terluka. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Petugas gabungan Basarnas masih berusaha mengevakuasi para korban yang tertimbun reruntuhan bangunan musola Pondok Pesantren Al-Ghazini, Sidoarjo, Jawa Timur. 16 tahun, apa yang luka? Ya? Proses evakuasi dilakukan selama 24 jam hingga semua korban ditemukan. Sebanyak 102 santri menjadi korban, 99 santri selamat, sementara 3 orang meninggal dunia. Para korban dirawat di 3 rumah sakit berbeda, yakni RSUD Sidoarjo, Rumah Sakit Delta Surya, dan Rumah Sakit Islam Siti Hajar. Para korban meninggal merupakan para santri, yakni Muhammad Masudul Haq berusia 14 tahun asal Surabaya, Jawa Timur, kedua Muhammad Soleh berusia 22 tahun asal Bangka, Belitung, dan ketiga Alvan Ibrahim Mafik berusia 14 tahun asal Bangkalan, Jawa Timur. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto yang meninjau lokasi runtuhnya bangunan menegaskan pihaknya saat ini fokus ke penyelamatan korban. Dulu untuk penyelamatan korban dulu ya. Itu kita fokus itu dulu. Ada beberapa korban yang masih perlu dievakuasi. Dalam kita keadaan juga lihat kan kondisinya. Ini kita juga memakai ahli dulu, ahli konstruksi. Jangan sampai nanti membahayakan petugas yang mau akan melakukan evakuasi. Bangunan musola Pondok Pesantren Al-Ghazini Sidoarjo ambruk ketika ratusan santri tengah salat asar berjamaah pada Senin kemarin.
Menurut pengakuan pengasuh Ponpes, bangunan sedang dalam proses rekonstruksi. Diduga struktur bangunan tidak kuat menahan beban setelah pengecoran. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan santri terluka dirawat di sejumlah rumah sakit termasuk RSUD Sidoarjo. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi puluhan korban santri terluka, kita bergabung dengan rekan Hari Tambayong di RSUD Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat siang Hari Tambayong, bagaimana kondisi para santri yang dirawat di sana? Ya, baik, terima kasih Fadila. Saat ini saya berada di Rumah Sakit Umum Daerah Notopuro Sidoarjo, di mana masih ada 8 santri yang saat ini masih dalam perawatan. 8 santri tersebut kondisinya sudah membaik, seperti informasikan oleh pihak rumah sakit bahwa 8 santri ini kondisinya bertambah membaik, dan terutama yang terluka yaitu satu yang tertimpa Nur Ahmad, santri yang harus diamputasi tangannya karena tertimpa reruntuhan bangunan yang roboh. Sementara saat ini pihak rumah sakit masih belum menerima santri yang menjadi korban akibat runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Ghoz ini. Dan saat ini di pihak rumah sakit juga masih menunggu infonya yang ada beberapa dari santri yang akan dievakuasi. Namun sejauh ini pihak rumah sakit masih belum menerima keberadaan santri yang diinformasikan akan dievakuasi. Begitu Fadila. Baik, dari 8 santri yang dirawat di RSUD Sidoarjo ini, apa yang kondisinya yang paling parah begitu Hari Tambayong? Ya, menurut informasi yang kami terima dari pihak rumah sakit bahwa sebagian dari mereka adalah tertimpa oleh runtuhan bangunan. Namun mereka hanya satu yang cukup parah, yaitu bernama Nur Ahmad, karena harus diamputasi tangannya di lokasi saat akan dievakuasi, namun tangannya tertimpa reruntuhan sehingga pihak rumah sakit atau dokter medis harus melakukan amputasi karena untuk keselamatan dari Nur Ahmad sendiri. Begitu Pak Gilang. Baik, lalu yang lainnya apakah sudah boleh pulang atau masih menunggu observasi dulu sampai dikatakan sembuh baru boleh pulang? Ya betul, pihak rumah sakit juga mengatakan akan menunggu terus perkembangan dari kesehatan 8 santri yang menjadi korban ini. Namun ada 40 yang diterima, 40 santri yang diterima oleh pihak rumah sakit, dan 30 yang lain sudah diperbolehkan pulang. Kemudian yang 2 meninggal dunia sudah dibawa pulang oleh keluarga. Dan saat ini masih perawatan 8 santri tersebut. Begitu Pak Dila. Baik, selain luka fisik Hari Tambayong, apakah ada hal yang dirasakan atau trauma yang mungkin dirasakan oleh para santri ini sehingga butuh pendampingan psikologis dari pihak rumah sakit? Ya, dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Notopuro ini mengatakan bahwa semua dari 8 ini kondisinya membaik, termasuk juga untuk psikologisnya. Dokter menyatakan bahwa setiap hari mereka sudah membaik untuk psikologinya, dan ini terus dilakukan secara intensif pendekatan secara psikologis kepada para santri yang saat ini masih dirawat di rumah sakit ini. Begitu Pak Dila. Baik, lalu bagaimana dengan keluarga yang mungkin masih merasa kehilangan anggota keluarganya begitu yang sampai saat ini belum ketemu, apakah juga masih datang ke rumah sakit? Ya, ada beberapa dari keluarga santri. Tadi salah satunya adalah keluarga dari Aikal yang viral karena saat di bawah runtuhan dia mengatakan bahwa masih hidup di dalam untuk menunggu evakuasi. Itu ada keluarganya di sini. Namun hingga saat ini pihak keluarga berharap agar segera dievakuasi dengan selamat. Dan saat ini masih ada 3 orang dari keluarga mereka yang masih menunggu di depan Rumah Sakit Umum Daerah Notopuro Sidoarjo ini. Dan saat ini mereka juga masih menunggu kabar dari lokasi di Pondok Pesantren. Begitu Pak Gila. Baik Hari Tambayong, kita akan pantau terus bagaimana perkembangannya. Terima kasih atas laporan Anda langsung dari RSUD Sidoarjo. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, saat bangunan ambruk sejumlah santri berupaya menyelamatkan diri merangkak di bawah reruntuhan bangunan pondok pesantren yang ambruk. Imam gedung. Ya pemirsa, detik-detik sejumlah santri
menyelamatkan diri dari bangunan musola yang ambruk. Ini terekam video amatir. Mereka menyelamatkan diri dengan merangkak keluar dari bangunan yang ambruk. Sejumlah santri lainnya membantu korban untuk keluar dari reruntuhan bangunan. Sementara beberapa santri lainnya ini terlihat panik antara rekan-rekan mereka menjadi korban. Selamat dia, Is. Selamat tapi dia. Yusuf, umurmu berapa? 16 tahun. Apa yang luka? Nggak ada. Ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya? Ya, di sebelah kiri, Jojo. Iya. Haikal, Ya. kamu yang sakit apa, Nak? Sementara itu tim SAR gabungan Semuanya terus sakit. mengajak komunikasi Oke, semangat korban ya. yang terjepit reruntuhan Sabar. bangunan agar tetap sadar. Kamu sabar ya. Sabar Mereka ya, Nak, terus ya. mengajak korban berkomunikasi dengan Aku Ajes menanyai dari Rescue kondisinya. Surabaya, ya. Sabar ya, ini usaha. Diketahui ada 2 korban terjepit bernama Yusuf dan Haikal. Ini yang kondisinya masih sadar. Butuh beberapa waktu ya, karena ini saya saja ini untuk berjalan merayap aja sangat kesulitan ini. 86. Oke, untuk aja silakan mundur dulu keluar karena di sebelah mau di eksekusi privasi. Untuk kita keluar dulu. 86 untuk Haikal ini di arah jam 1 ya, kurang lebih 2 meter dari jarak saya. Untuk saudara Yusuf arah jam 12 dari saya, kurang lebih 4 meteran. Untuk cedera tidak ada, hanya kejepit aja. 86. Itu alatmu untuk penyangga. Silakan dipasang semua. Terus